Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data, di mana saja berada, masih di channel YouTube BPS Kabupaten Ciamis bersama saya Neng Rizka. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada segmen ngobrol tentang pengalaman atau disingkat menjadi NTP. Dalam NTP ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman salah satu pegawai BPS Kabupaten Ciamis yang terkena COVID-19 ya, Sobat Data. Jadi pada kesempatan kali ini bintang tamu yang akan hadir pada podcast adalah salah satu pegawai BPS Kabupaten Ciamis yang bernama lengkap Abidini, tapi saya sering kerapnya memanggil Teh Dini. Hai Teh Dini. Ya, jadi Teh Dini ini adalah kalau dulu salah satu KSK ya. Kalau sekarang karena kita sudah sistemnya fungsional ya, jadi mungkin sekarang status jabatannya itu adalah fungsional statistisi pelaksana lanjutan. Ya, pelaksana lanjutan di BPS Kabupaten Ciamis. Yang mungkin dulunya pernah jadi KS kemana aja Teh? Dulu pernah jadi KSK Cidolog sebelumnya. Hai Mitra Cidolog. Ya. Terus mungkin maaf, KSK itu mungkin koordinator statistik kecamatan ya. Mungkin bagi sobat data yang belum tahu ya kepanjangan KSK itu apa ya? Koordinator statistik kecamatan. Iya, berarti dari Cidolog. Statistik kecamatan. Abis dari Cidolog ke Baregbeg. Hai Mitra Baregbeg, sobat data Baregbeg. Kemudian di Sadananya. Hai sobat data Sadananya. Dan sekarang di staf sosial. Oh iya, jadi setelah kita sekarang sudah beralih ke fungsional semua, jadi dibagi ke seksi-seksi ya, dan sekarang sosial dan juga diperbantunya di TU ya. Iya, di TU. Iya. Ya mungkin sobat data, jadi Teh Dini ini kemarin sempat terpapar ya Teh ya, terpapar COVID-19 gitu. Itu kapan Teh pertama kali terpapar, waktunya gitu, kapan itu pertama kali terpapar COVID-19 itu tepatnya? Pertama kali itu pada tanggal 10 Desember. Nah, pada tanggal 10 Desember itu udah ada gejala, awalnya suami sih ya. Berarti dari suami dulu ya? Awalnya suami pada tanggal 10 itu. Jadi indera penciumannya itu hilang gitu. Oh, berarti langsung indera penciumannya hilang atau sempat ada gejala lain Teh? Panas atau apa gitu enggak? Kalau panas itu sempat ada panas, cuman itu 2 minggu yang lalu sebelumnya. Oh, jadi 2 minggu sebelum penghilangan indera penciuman hilang indera penciumannya hilang, itu sempat ada panas. Cuma udah sembuh kan, sembuh. Nah, terus akhirnya indera penciumannya hilang gitu pas tanggal 10 itu. Nah, kemudian ke dokter THT, soalnya kan takutnya emang ada gangguan di hidung gitu. Oh, memang awalnya. Sebelumnya memang punya riwayat ada gangguan di hidung gitu atau enggak? Juga sih, cuman ya takut aja gitu, takut aja. Akhirnya ke dokter THT. Nah, dari dokter THT, dokternya tuh nggak mau nerima pasiennya, jadi disarankan untuk swab dulu gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 10 itu saya dan suami langsung swab di Jasa Kartini gitu. Swabnya apa nih? Swab antigen. Oh, antigen berarti ya, swab antigen. Karena kan ada dua ya, swab antigen dengan swab PCR ya. Iya. Nah, terus swab antigen, kemudian habis ke Jasa Kartini dan kita dinyatakan positif gitu, dua-duanya. Hasil gitu. swab antigen itu adalah positif. Ya, terus Teh, gimana sih perasaan ketika melihat hasil dari swab antigen itu adalah positif gitu? Ya, berarti kan dinyatakan terpapar positif COVID-19, perasaannya gitu. Iya, perasaan pertama mungkin bingung ya, maksudnya bingung kita mau kemana gitu. Soalnya kan yang selama ini bayangan orang-orang kalau misalnya udah dinyatakan positif itu kan ya bayangannya pokoknya kemana-mana gitu kan. Takutnya datang ke rumah ada ambulan gitu kan, bawa-bawa pakai APD, kita dijemput gitu kan. Pokoknya mah bayangannya udah kemana-mana gitu. Nah, terus akhirnya pas kita dinyatakan positif itu, nah suami lapor ke kantor gitu, lapor ke kantor bahwa kita berdua dinyatakan positif antigen gitu. Nah, akhirnya solusi dari kantor dari itu kita disuruh untuk
isolasi mandiri di Jipur gitu. Di Jipur itu di rumah dinas. Rumah dinas ya. Iya betul ya. Rumah dinas. Mm-mm. Nah, akhirnya kita berdua di isolasi mandiri di sana gitu. Nah, terus untuk anak-anak dan kan karena anak-anak belum di swab juga ya. Nah, terus akhirnya dari kantor juga kan lapor ke gugus tugas gitu. Nah, menurut gugus tugas jadi anak itu jangan dulu dibawa gitu, biar anak-anak mah di rumah gitu. Nah, akhirnya selang berapa hari gitu ada dari tim puskesmas untuk swab anak-anak dan alhamdulillah hasilnya anak-anak negatif semua gitu. Oh ya itu swab Swab PCR, untuk ya. anak-anak Swab ya PCR, PCR. hasilnya Negatif. negatif. Iya tadi teh kan anak-anak udah di swab PCR gitu ya. Nah dari teh Dini sendiri ya kalau dari pihak BPS-nya sendiri waktu setelah swab antigen positif juga lapor mungkin ya ke kantor kan ya. Iya. Lapor. Nah terus kan dari pihak BPS-nya sendiri tuh bagaimana gitu teh? Iya kan abis dinyatakan positif yang antigen itu. Nah terus beberapa diantaranya kan betul. juga kan, maksudnya diantaranya ikut swab antigen dan ya, betul. hasilnya dinyatakan positif juga kan, ya, ada beberapa orang yang dinyatakan positif swab ya. antigen tapi Swab antigen. Dan akhirnya dari kantor BPS ini kan mengadakan PCR gitu untuk semua karyawan gitu. Dari gugus COVID-19 ya. Iya, ada untuk karyawan BPS-nya kan di PCR semua gitu. Dan hasilnya ya tetap masih positif gitu. Iya, jadi dari hasil PCR juga gitu. Iya, jadi memang tadi dari hasil swab antigen positif ya. Kemudian swab PCR juga positif. Tapi ada juga ternyata yang termasuk juga saya ya. Jadi pada saat swab antigen itu positif, ternyata setelah di swab PCR ternyata itu bisa negatif gitu. Dan yang paling menurut informasi dari gugus COVID memang yang paling akurasinya paling tinggi adalah swab PCR ya. Gitu. Jadi yang kita pegang adalah swab PCR. Gitu ya. Nah kemudian teh kemungkinan sumber paparan COVID bisa terpapar COVID-19 ini kemungkinan dari mana gitu teh? Mungkin kan ini kan katanya kemungkinan dari suami dulu ya. Iya. Nah, dari suami itu suaminya itu sebelumnya pernah pergi gitu ke mana gitu, mungkin ada tugas apa gimana sih, gitu kalau keluar kota gitu enggak gitu. Cuman kemungkinan ya kayaknya gitu sebelum swab antigen itu kita 2 hari sebelumnya emang ke pusat pembelanjaan gitu. Jadi kita main ke sana gitu sama anak-anak sama suami juga. Tapi mungkin ya dari situ bisa aja gitu. Soalnya kalau untuk bepergian jauh kita enggak gitu. Jadi, terus di tempat kerumunan yang banyak orang kayak gitu juga enggak gitu. Oh, jadi sebelum ada gejala itu ya, sebelum suami ada gejala yang penciumannya sempat hilang itu, keluarga itu sempat ke jalan-jalan keluar gitu ya, tapi masih di daerah sini ya, Ciamis Tasikmalaya ya. Tasik ya. Ciamis Tasikmalaya seperti itu dan itu pun tidak berkerumun ya, tapi ternyata bisa juga ya terpapar COVID-19 seperti itu ya. Iya, berarti kalau kayak gitu ya Teh Dini ya, sumber paparan itu nggak cuma misalnya yang di luar kota seperti itu ya, yang udah pergi-pergi di luar kota, tapi bisa di mana-mana gitu ya, betul ya kalau kayak gitu ya. Yang dekat-dekat pun bisa, yang tanpa kita sadari gitu, yang kita ngerasanya aman gitu ya, tidak ada kerumunan gitu kan. Itu ternyata bisa jadi sumber paparan COVID-19. Oleh karena itu tentunya para sobat data di mana saja berada harus tetap selalu hati-hati ya Teh ya. Betul ya, harus selalu tetap hati-hati dan menjaga protokol kesehatan tentunya ya. Seperti itu ya Teh ya. Iya, dan jangan menyepelekan COVID karena COVID itu benar ada. Oh iya betul, jadi nggak cuma omong kosong ya, itu tuh memang ada gitu ya. Terus Teh kan tadi sempat diceritakan bahwa Teh Dini dan suami, karena kan yang positif hanya Teh Dini dan suami ya, sementara anak-anak dan mungkin yang ada yang ngasuh di rumah juga ya, ada yang ngasuh di rumah tapi enggak ya, jadi cuma hanya Teh Dini dan suami yang positif. Kemudian dikarantina di
rumah dinas ya. Rumah dinas. Nah, itu apa saja yang dilakukan selama masa karantina tuh? Jadi banyak hikmahnya juga ya dari COVID ini. Iya, betul. Yang biasanya nggak pernah olahraga gitu kan, jarang olahraga, dan selama COVID 16 hari ya kita di sana. Selama 16 hari itu jadi rajin olahraga gitu, kemudian makan teratur gitu yang biasanya kadang sarapan kadang enggak gitu kan. Nah itu makan itu 1 hari 3 kali gitu, kemudian banyak mengkonsumsi vitamin gitu, terus tiap pagi itu benar-benar matahari itu berharga gitu, jadi tiap hari itu kita berjemur gitu. Ya mungkin itu yang dilakuin selama karantina 16 hari. Dan itu terasa efektif ya, maksudnya maksudnya kan kemarin ada sempat gejala ya, itu jadi sempat sudah hilang gitu gejala yang terasa gitu, maksudnya Iya. untuk yang dilakukan seperti Oh sempet juga sih, saya sempat semalam hilang penciuman gitu ya, kemudian itu lihat referensi gitu dari YouTube, dari apa gitu. Nah itu katanya di hidungnya dibersihin pakai NaCl, jadi disuntik gitu pakai NaCl. Nah nyoba itu, dan hasilnya juga alhamdulillah cuman semalam itu. Iya, berarti apa yang dilakukan tadi kayak olahraga teratur, makan asupan gizi yang banyak gitu ya. Kemudian juga terkena sinar matahari yang cukup, itu juga ternyata efektif ya Teh ya, efektif mempercepat pemulihan dari terpapar COVID-19. Jadi para sobat data ya mungkin yang sekarang terkena COVID-19 atau juga untuk bisa menjaga untuk kedepannya menjaga imun kita, ternyata tuh olahraga yang rutin, kemudian asupan makanan yang bergizi dan cukup, juga terkena sinar matahari yang cukup juga itu ternyata efektif ya untuk meningkatkan imun kita ya. Jadi lebih mempercepat penyembuhan ya kalau yang sedang terpapar ya. Seperti itu ya mungkin ya tadi ini ya. Iya. Dan juga satu lagi, banyak berdoa. Ya betul, itu banyak berdoa itu yang paling Itu penting, yang seperti paling ya betul, yang paling itu utama ya, ya para netizen ya, para sobat data dimanapun berada. Nggak cuma kalau berdoa itu nggak cuma dari COVID ya, dari musibah-musibah juga ya. Iya betul. Ya Teh, terus karantina itu kemarin waktunya berapa lama ya Teh? 16 hari. Oh 16 hari ya. 16 hari itu berarti sampai dinyatakan sudah selesai masa karantinanya itu bagaimana? Ada prosesnya, apakah di swab ulang kemudian seperti enggak, apa kalau gitu untuk prosesnya? swab ulang PCR enggak, tapi kita swab antigen, dan di swab antigen hasilnya sudah negatif. Oh, itu nanti ada yang datang gitu untuk swab antigen? Enggak, kita mandiri untuk antigen. Mandiri. Kemudian dinyatakan ada gimana? Setelah jadi menyatakan untuk selesai karantina itu setelah hasilnya kan negatif ya. Sudah berarti. Kemudian kita lapor ke puskesmas, dan dari puskesmas dikasih surat selesai isolasi. Oh, jadi ada surat kelulusan gitu. Iya, kelulusan. Sertifikat. Ada surat kelulusan sertifikat sudah selesai isolasi mandiri dan sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19. Itu dari puskesmas ya? Iya, dari puskesmas, dari puskesmas setempat ya, seperti itu. Ya mungkin tadi ini terakhir mungkin yang sudah, karena tadi ini kan sudah pernah mengalami begitu ya, bagaimana rasanya terpapar COVID-19, itu gimana pesan-pesan buat sobat data yang mungkin untuk jaga-jaga gitu ya, untuk menjaga agar tidak terpapar COVID, juga mungkin bagi sobat data yang sekarang sedang terpapar COVID gitu. Mungkin pesan-pesan dari Teh Dini gimana? Ya mungkin pesannya selalu pakai masker, kemudian cuci tangan, hindari kerumunan. Jadi jaga jarak. Nah itu mungkin bisa mengurangi terpapar COVID-19 gitu. Nah untuk teman-teman sekarang yang sedang menjalani karantina mandiri, ingat karena COVID itu sebenarnya bukan aib ya. Jadi jangan merasa terkucilkan dan apapun. Yang penting mah kita harus punya pikiran yang positif, harus selalu optimis,
bahwa yakin Allah akan menyembuhkan kita. Ya, Sobat Data, itu tadi obrolan kita bersama Teh Dini, obrolan tentang pengalaman terpapar COVID-19. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua, bagi yang untuk pencegahan bagi teman-teman Sobat Data. Jangan lupa kita terus menggalakkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, kemudian bagi yang sekarang sedang menjalani masa karantina karena terpapar COVID-19, tetap semangat, kita pasti bisa sembuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh medsos Sobat Data seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.